Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi, sahabat belajar bersama. Hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung. Jadi, sebelum kita melakukan perhitungan di dalam Excel, terlebih dahulu harus kita mengetahui operator hitung atau simbol apa saja yang diberlakukan dalam proses perhitungan di dalam Excel. Yang pertama, yaitu pengelompokan. Ya, pengelompokan simbolnya buka kurung dan tutup kurung. Ya, kalau di keyboard itu dia berada satu tombol dengan angka 9 dan tutup kurungnya satu tombol dengan angka 0. Ya, cara penggunaannya tekan tombol shift, tekan angka 9 cara penggunaannya. Oke, yang berikutnya lagi perpangkatan. Nah, perpangkatan simbolnya seperti ini. Dia satu tombol dengan angka 6. Cara penggunanya tekan tombol shift, tekan tombol 6. Yang berikut perkalian. Perkalian simbolnya bintang. Bintang seperti ini. Dia berada di satu tombol dengan angka 8. Cara penggunaannya tekan shift, tekan 8. Jadi bukan X ya. Kalau di Excel itu dia angka bintang, dia bukan X. Yang berikutnya lagi pembagian. Pembagian itu kalau di Excel dia garis miring. Dia berada satu tombol dengan tombol tanda tanya. Cara penggunaannya tekan saja langsung garis miring, tombol garis miring. Yang berikutnya penjumlahan. Penjumlahan ini dia simbolnya bentuk palang. Dia satu tombol dengan sama dengan, cara penggunaannya tekan tombol shift, tekan sama dengan, atau tekan tanda tambah. Yang berikutnya pengurangan. Pengurangan simbolnya garis datar. Dia posisinya berada di sebelah kiri tombol penjumlahan. Ya. Oke, jadi untuk operator hitung, jadi urutan dari operator hitung, itu ada urutannya yang pertama, itu ada pengelompokan, selanjutnya dilanjutkan dengan perpangkatan, berikutnya ada perkalian itu atau pembagian itu satu level, dan penjumlahan atau pengurangan itu satu level. Baik, di sini saya akan memberikan contoh bagaimana menggunakan operator hitung ini. Untuk membuat rumus di Excel, sebelumnya saya akan jelaskan, untuk membuat rumus di Excel itu harus didahului dengan simbol sama dengan. Jadi simbol sama dengan seperti ini. Ya. Selanjutnya diikuti dengan rumus yang akan kita gunakan. Kali ini saya akan menggunakan operator perkalian, yaitu di mana saya akan mengalikan 2400 dikali 10. Ya. Setelah kita selesai menuliskan rumus seperti ini, ya, kita akhiri dengan menekan tombol enter. Ya, maka di sini akan mendapatkan hasil dari 2400 dikali 10 adalah 24.000. Ya. Kita klik lagi kembali selnya. Sini. Kalau kita mau melihat rumusnya, bisa kita klik ganda. Klik 2 kali. Nah, maka tampil muncul kembali rumusnya. Ya. Kita tekan enter lagi, ataukah kita klik kembali, kita bisa lihat di formula bar rumusnya. Oke, contoh berikutnya misalkan perpangkatan ya, perpangkatan. Jadi, jangan lupa sama dengan dulu 2 pangkat 3. Akhiri dengan menekan tombol enter. Maka hasilnya adalah 8. Rumusnya kalau kita mau lihat, kita klik kembali lagi selnya. Kita bisa lihat di formula bar. Sama dengan 2 pangkat 3. Oke, satu lagi contoh. Saya akan berikan contoh. Misalkan 6 dibagi. Sama dengan. Jangan lupa sama dengan 6 dibagi 3 misalkan. Enter. Maka hasilnya adalah 2. Sekarang saya coba menggabungkan dalam satu sel beberapa operator ya. Beberapa operator, simbol operator. Misalkan
4 ditambah 6 dibagi 2. Enter. Kenapa di sini tidak berubah menjadi hasil? Karena saya tidak menggunakan simbol sama dengan di depannya. Ya. Jadi harus ditambahkan dulu simbol sama dengan untuk mendapatkan hasil. Rumusnya saya akan tuliskan di sampingnya ya. Sama dengan 4 ditambah 6 dibagi 2. Enter. Maka akan mendapatkan hasil 7. Di sini saya coba dengan angka yang sama dengan operator yang berbeda. Misalkan buka kurung 4 ditambah 6 tutup kurung dibagi 2. Enter. Sama dengan, saya tulis rumusnya di samping yang menggunakan sama dengan. Sama dengan buka kurung 4 ditambah 6 tutup kurung dibagi 2. Di sini kita bisa lihat di sini hasilnya berbeda karena di sini operator ada di sini menggunakan operator pengelompokan. Jadi pengelompokan karena urutannya lebih dahulu ya. Urutannya di awal level 1, maka pengelompokan dikerjakan terlebih dahulu. Setelah itu baru dibagi dengan 2. Jadi 4 ditambah 6, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Sedangkan yang di atas, karena pembagian levelnya di atas daripada penjumlahan, maka di sini dikerjakan 6 dibagi 2, 3. Setelah itu baru 4 ditambah 3 sama dengan 7. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya. Baik, untuk materi selanjutnya, yaitu kita akan melakukan perhitungan dari sel yang berbeda. Ya. Jadi di sini ada data, di mana data pembelian barang, kita mau menghitung jumlah harganya. Jadi setiap barang, kita akan hitung berapa jumlah harganya. Contohnya di sini Indomie, jumlah barang 10, misalkan harga satuannya 3.500. Jadi di sini kita harus tentukan berapa jumlah harga Indomie tersebut dari hasil pembelian. Jadi rumus yang akan kita gunakan adalah jumlah barang dikali harga satuan. Saya ulangi, rumus yang akan kita gunakan adalah jumlah barang ini dikali harga satuan. Jadi cara penulisan rumusnya sebagai berikut. Sama dengan 10 dikali 3.500. Enter. Ini rumus yang kita gunakan, ini adalah yang disebut dengan rumus statis. Ya. Dia tidak dinamis. Artinya kalau kapan ada perubahan di mana ada perubahan harga, maka rumus yang ini tidak berlaku lagi. Harus kita ketik rumus ulang. Jadi dalam Excel itu, kalau sudah menghitung berbeda sel, ya, dari sel yang berbeda, maka yang menjadi acuan bukan isi sel. Saya ulangi, kalau di Excel, kalau sudah melakukan perhitungan dari sel yang berbeda, maka yang menjadi acuan dalam penulisan rumus bukan isinya sel, tetapi nama daripada sel tersebut. Ya. Saya kasih contoh di sini. Jadi yang seharusnya diketik adalah sama dengan nama sel ini, nama sel yang ini, yang ada angka 10-nya berarti C2 dikali dengan nama sel 3.500 ini, yang ada datanya 3.500. D2. Tekan enter. Kalau kapan ada perubahan tentang kedua data ini, maka ini juga akan berubah. Kita buktikan, kita input di sini 11, maka akan di sini berubah dengan 38.500. Ya, ini disebut dengan rumus dinamis. Ya. Yang selanjutnya, kita tinggal mengisi sama dengan lagi, sama dengan kita klik lagi sel ini, C3 dikali dengan sel D3.
E3, enter. Kita lagi sama dengan lagi sel D2, C4 dikali dengan D4, enter lagi. Sama dengan sel C5 dikali dengan sel D5, enter. Total, untuk menentukan total harga, sini, total bayar, misalkan kita mau total bayarnya adalah keseluruhan harga dari Indomie, jumlah harga dari Indomie, Masako, garam, dan gula. Di sini kita bisa buat rumus. Jadi sama dengan E2 ditambah, ditambah E3 ditambah E4 ditambah E5, ya. Jadi E2 ditambah E2 ditambah E3 ditambah E4 ditambah E5, akhiri dengan menekan tombol enter. Maka akan di sini terjumlah Rp350.000. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.